Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang makna konstitusi. Perkenalkan, nama saya Yazid Syarif Umran. Perkenalkan, nama saya Satria Agadi Rosita. Saya Lutfi Akbar Pratama. Saya Rafa Dijanto Pratomo. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, dan hak-hak warga negara serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selanjutnya ada pengertian konstitusi menurut ahli. Yang pertama dari K.C. Ware. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya, ada 3 pengertian konstitusi, yaitu A. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. B. Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir yang C, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Konstitusi dan peraturan. Menurut Robert D. Kutter pada tahun 2000, pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah. Sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalam konstitusi akan menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lain. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan atau peraturan perundang-undangan lain. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang konstitusi dan peraturan, hari ini kita akan membahas tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama pada zaman kolonial Hindia Belanda. Setelah itu masuknya Sumpah Pemuda di tahun 1928. Setelah itu kita mengadakan proklamasi di tahun 1945. Dan kita tidak lupa dengan pembukaan NKRI. Setelah pembukaan NKRI, kita juga ada konstitusi RIS atau RIS pada tahun 1949. Setelah konstitusi RIS, kita ada UUD 1945. Setelah kita ada UUD 1945, kita ada juga nih UUD 1945 tapi tentang konsep ekonomi. Setelah UUD 1945 tentang konsep ekonomi, kita masuk dengan era reformasi pada tahun 1998. Setelah era reformasi selesai di tahun 1998, kita didatangkan lagi dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. Setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 hingga dengan konstitusi saat ini, saat yang sedang berlangsung teman-teman. Setelah itu, apa sih teman-teman fungsi konstitusi ini? Oke, yang pertama adalah fungsi konstitusi yang pertama, mengatur kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, menentukan batasan-batasan kekuasaan. Yang keempat, mengatur proses perubahan. Yang kelima, mengatur hukum. Yang keenam, mengatur otonomi daerah. Yang ketujuh, memberikan pedoman moral. Yang kedelapan, mengatur hubungan internasional. Kesimpulan, konstitusi dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang disusun secara teknis seperti Konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis mengacu pada
sejumlah prinsip dan konvensi yang menjadi dasar bagi sistem Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dalam mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen atau naskah. Konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi. Konvensi ini adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meski tidak tertulis. Fungsi-fungsi konstitusi ada 4, yaitu yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Isi konstitusi: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kesimpulan: konstitusi adalah dokumen dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi suatu negara. Ia mengatur berbagai aspek penting dalam sistem pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi juga menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintah dan memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam konstitusi tersebut. Dengan adanya konstitusi, diharapkan terciptanya stabilitas politik dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 kelas 8E akan membahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Askay Kejaneva. Saya Nabila Azahra Zelanti Putri. Saya Kahirea Talita Saki. Saya Arvinda Sintalika. Yuk simak videonya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai sejak masa persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai respon atas desakan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. BPUPKI bertugas menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar-dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh memberikan pandangan mereka terkait dasar negara. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI melanjutkan tugas BPUPKI dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari permukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Pembukaan UUD 1945 mengandung Pancasila sebagai dasar negara serta tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Penjelasan memberikan rincian yang lebih lanjut mengenai isi dan maksud pasal-pasal dalam batang tubuh. Proses perumusan ini menunjukkan tekad dan semangat para pendiri bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Mereka berhasil memadukan berbagai pandangan dan aspirasi menjadi kesatuan yang kokoh yang hingga kini menjadi landasan hukum dan filosofi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK langsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pada sore hari tanggal 11 Juli 1945 Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia kecil yang diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan panitia kecil ditunjuk oleh Insinyur Soekarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Supomo dan beranggotakan Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Sukiman, dan Haji Agus Salim. Pada akhir rapat, Soekarno memberi tugas kepada panitia kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar selama 2 hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945. Rapat besar BPUPK tanggal 445 membahas tentang pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence yang merupakan bagian dari persiapan pembentukan Indonesia Merdeka, tetapi berbeda di luar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada akhirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di luar rencana yang telah dijanjikan oleh pemerintah penduduk. Rapat besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945 setelah Dr. Rajiman Wedioningrat membuka sidang, Soekarno atau selalu Ketua Panitia Hukum Dasar diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPK tentang rancangan pada tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah Soekarno adalah giliran Prof. Dr. Supomo yang berbicara. Pada kesempatan ini ia menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPK mengenai pembukaan dan seluruh pasal-pasal dan rencana batang tubuh Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh panitia kecil. Dalam menjelaskan itu, Prof. Dr. Supomo mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia hukum dasar merupakan rancangan Undang-Undang Dasar yang bersifat singkat dan supel. Menurut Profesor Dr. Supomo, sebuah undang-undang dasar berarti hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, aturan-aturan yang lebih rinci akan dituangkan ke dalam undang-undang sebagai itu dasar turunan dari Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar diharapkan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dari negara dan negara Indonesia dari masa ke masa. Dr. Supomo selesai memberikan penjelasan, sidang BPUPK dilanjut dengan pembahasan rancangan kedua batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Panitia Hukum Dasar. Pembahasan mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seluruh anggota BPUPK.
Sidang pembahasan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar tidak cukup berlangsung selama 1 hari, sehingga harus dilanjutkan hingga keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah mendapat masukan dari seluruh. Dari tabel di slide sebelumnya, kalian dapat memahami bagaimana kronologi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Dalam sejarahnya, perumusan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Soekarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Rajiman Wedioningrat selaku Ketua BPUPK. Pada sore hari tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia kecil yang diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan panitia kecil ditunjuk oleh Insinyur Soekarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Supomo dan beranggotakan Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Sukiman, dan Haji Agus Salim. Pada akhir rapat, Soekarno memberi tugas pada panitia kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar selama 2 hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah pengucapan atau pengetikan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pengesahan UUD NRI tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia atau NRI tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengesahan UUD 1945 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pengesahan pembukaan yang terdiri atas 4 alinea dan pengesahan batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan pengesahan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. 1 hari setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, proses ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidang pertamanya yang berlangsung di Gedung Pancasila. Tahun 1945 adalah konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD ini merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang yang berlangsung dari 3 abad. UUD ini juga mencerminkan cita-cita dan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan sebuah negara yang berdaulat, berkeadilan, dan berdemokrat. UUD NRI tahun 1945 adalah konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD ini merupakan hasil dari proses perumusan dan pengesahan yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. UUD ini mencerminkan cita-cita dan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan sebuah negara yang berdaulat, berkeadilan, dan berdemokrasi. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nisha Triana, Saya Gita Fitra Madani. Saya Vanessa Larisati. Saya Nafa Sulaiman. Yang pertama ada pengertian Undang-Undang Dasar 1945.
adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari pengertian-pengertian lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada sifat UUD 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 ada 3. Yang pertama, karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas. Yang kedua, bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Dan yang ketiga, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bukan merupakan hukum biasa, namun ia merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah ketentuan yang lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada manfaat. Mengapa perlu adanya perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting terutama dalam pembentukan sistem hukum nasional. Sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan kepada hukum. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinaya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ringkasan Undang-Undang Dasar memiliki sifat tertulis, singkat dan supel, berisi norma-norma dan merupakan persatuan hukum positif yang bertinggi. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk kontrol aturan hukum, pengaturan negara, menentukan hak serta kewajiban negara dan warga negara. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu karena sifatnya tertulis maka rumusnya jelas, bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang membuat aturan-aturan pokok, membuat norma aturan serta ketentuan yang dapat dilaksanakan, dan sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Fungsinya adalah Undang-Undang Dasar bukan merupakan hukum biasa, namun ia merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah ketentuan yang lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Sekian, terima kasih dari jelaskan sifat dan fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia dan menjadi dasar hukum tertinggi. Karena dalam UUD 1945 terdapat ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah penggantian undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan daerah. Sekian pembahasan mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai perumusan UUD NI 1945. Anggota-anggota kelompok kami yang pertama adalah Taki Mawarid Mediantara, yang kedua Fazri Asyari Donovan, yang ketiga Putra Kurniawan, dan yang terakhir Rosyid Rizan Fadilah. Pengertian:
Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang NRI tahun 1945 dimulai sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Pemerintahan pendudukan Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan sebagai bagian dari janji tersebut, Jepang membentuk badan-badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan konstitusi. Tahapan utama UUD NKRI 1945. Pembentukan sidang pertama BPUPKI, pembentukan panitia 9, sidang ketua BPUPKI, pembentukan PPKI, proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD 17 Agustus sampai 18 Agustus 1945. Kesimpulan, Undang-Undang 1945 merupakan fondasi hukum tertinggi yang mengatur tata pemerintahan, hak-hak warga negara, dan hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai berani menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal dalam bentuk video. Pada slide pertama terdapat pengertian dari berani menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal dalam kehidupan. Pasal 37 UUD NRI tahun 1945, pasal-pasal di dalam UUD NRI tahun 1945 dapat diubah selama prosedur dan persyaratan untuk mengubah UUD NRI tahun 1945 dapat terpenuhi. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menyepakati untuk tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan UUD NRI tahun 1945 membuat cita-cita bersama dan tujuan negara yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar terkait perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal melakukan perubahan dengan cara andum. Selanjutnya ada contoh menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan dengan anggota keluarga. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi antara anggota keluarga. Menjaga keamanan dan mengikuti aturan yang berlaku di rumah. Serta bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga di rumah dan dengan tetangga sekitar.